Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang substansi perbedaan antara kurikulum 1994, KBK tahun 2004, KTSP tahun 2006, dan Kurtilas. Jadi apa sih yang menjadi substansi yang membedakannya kurikulum di Indonesia ini dari masa ke masa? Kalau kita lihat dalam segi teoretik itu bahannya kan sangat banyak sekali dan analisanya seluruh kurikulum ini hampir sama. Jadi hari ini kita analisa, kita simpulkan apa sih yang menjadi perbedaannya. Oke. Yang pertama itu kurikulum 1994. Dari tahun 1962 sampai 1994, kurikulum di Indonesia berjalan sesuai dengan standarisasi konsep 3 pilar negara melalui MPR DPR. Jadi arah pengembangan kurikulum itu dikontrol melalui Menteri Pendidikan dengan arahan-arahan dari MPR DPR. Bidang apa yang mau dibenahi? Contohnya saja, ketika banyak masyarakat Indonesia yang tidak pandai tulis baca, itu diarahkan melalui MPR, DPR sampai ke DPRD di daerah melalui Dinas Pendidikan. Jadi apa indikator permasalahan di kurikulum 1994 itu diarahkan melalui MPR DPR, direvisi, dikasih tupoksi atau tugas ke Dinas Pendidikan di daerah. Itu kurikulum 1994. Sedangkan lahirlah KBK pada tahun 2004. KBK ini adalah kurikulum berbasis kompetensi. Apa yang membedakannya dengan kurikulum 1994? KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yang menjadi perbedaannya adalah tujuan pendidikan nasional itu ditentukan oleh pusat. Jadi ketika pusat menentukan sebuah tujuan kurikulum di Indonesia pada tahun 2004 itu adalah pendidikan karakter. Kenapa demikian? Setelah dilakukan analisa, banyak permasalahan karakter terjadi di Indonesia. Jadi diputuskan oleh pusat dari Sabang sampai Merauke, kurikulum itu tujuannya satu, yaitu pembenahan karakter. Tuh. Apa perbedaannya dengan KTSP? Kalau dalam KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apa yang menjadi ciri khas dari KTSP? Sedangkan KTSP, analisis kebutuhan pendidikan dilakukan oleh daerah. KTSP ini lahirnya tahun 2006. Jadi daerah, misalnya Sumatera Barat, melakukan analisis apa sih kekurangan dari pendidikan di Sumatera Barat, dilakukan analisa, baru ditentukan tujuan pendidikan melalui daerah. Oke, misalnya Sumatera Barat ini merupakan daerah yang kekayaan alamnya itu kurang. Bagaimana suksesnya pendidikan dalam 4 lini ya? Sosialnya sukses, budayanya sukses, ekonominya sukses, politiknya sukses. Untuk mendongkrak itu di Sumatera Barat itu pada tahun 2006 itu kan banyak kebijakan-kebijakan politik gitu. Banyak kebijakan-kebijakan politik di Sumatera Barat karena sumber ini SDA-nya miskin, dibuat kebijakan tentang pengolahan sumber daya alam ditentukan karena pariwisata lah yang banyak menghasilkan uang di Sumatera Barat. Itu pada tahun 2006 itu disisir daerah-daerah yang pariwisatanya bagus. Itu dirakit, digarap objek wisata, misalnya di taman kawasan Pantai Mande misalnya, atau beberapa titik objek wisata di Pasaman, di Solo Selatan, dan lain sebagainya. Karena yang menjadi ikon Sumatera Barat itu adalah pariwisata dan bisnis ya. Melalui apa? Disetting instrumen yang akan dipakaikan dalam kurikulum, yaitu dalam kurikulum muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler. Karena Sumatera Barat itu daerahnya cuman berpotensi ya sumber devisanya itu pariwisata, diarahkan pariwisata melalui kegiatan ekstrakurikuler. Atau dalam konteks kewirausahaan, karena di Sumatera Barat ini adalah orangnya banyak pedagang, minyak bumi tidak ada di sini, rotan tidak ada di sini, dan lain sebagainya. Jadi diarahkan ke mana tujuan pendidikan itu melalui ekstrakurikuler. Oke. Itu bedanya. Kalau dalam
KBK tadi tujuan pendidikan ditentukan oleh pusat, sedangkan di KTSP tujuan pendidikan ditentukan oleh daerah berdasarkan analisis kebutuhan daerah. Ya. Sedangkan Kurtilas, kurikulum 2013 ini sebetulnya adalah KTSP juga, sama isinya, akan tetapi ini direvisi pada tahun 2013. Apa perbedaan yang mendasar antara Kurtilas dan KBK? Kurtilas, analisis kebutuhan daerah itu dilakukan oleh sekolah melalui waka kurikulum. Misalnya, pada awal mata pelajaran, ada rapat awal mata pelajaran dengan kepala sekolah, waka kurikulum, dan mengundang SDM masyarakat. Karena lembaga yang bagus itu adalah lembaga yang hubungannya harmonis dengan dua ranah atau tiga ranah. Yang pertama lembaga itu solid, komunikasi dalam lembaga itu solid. Terus yang kedua, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Bagaimana pendidikan ini berhubungan bagus dengan masyarakat dan membina komunikasi yang bagus untuk mendongkrak prestasi di masyarakat. Terus yang ketiga, bagaimana lembaga itu hubungannya harmonis dengan pemerintah. Karena sumber daya alam dan sumber daya manusia itu digaji oleh pemerintah. Jadi sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang membina hubungan yang bagus, timnya solid, hubungannya bagus dengan masyarakat, dan hubungannya juga bagus dengan pemerintah. Dan direlevansikan dengan KTSP tersebut, pada awal semester dipanggil Pak Jorong, dipanggil Pak RT, dipanggil Pak RW, kira-kira apa yang menjadi masalah dalam masyarakat dekat sekitaran SD atau lembaga pendidikan tersebut. Diutarakan masalahnya, habis itu disetting kurikulum ekstrakurikulernya berdasarkan masalah yang ada di masyarakat. Jadi yang dipelajari di ekstrakurikuler itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya saudara menjadi kepala sekolah di Maninjau, dekat Danau Meninjau. Itu ketika saudara di SD, kegiatan ekstrakurikulernya nggak mungkin jahit starimin, nggak mungkin juga kegiatan ekstrakurikulernya penyulingan minyak bumi dan lain sebagainya. Karena dia dekat danau, kegiatan ekstrakurikulernya adalah bagaimana teknik budidaya ikan. Ketika saudara tinggal di Kota Bukit Tinggi, kegiatan ekstrakurikulernya ditambahkan dengan kegiatan kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan? Karena di Bukit Tinggi itu banyak pebisnis, atau kegiatan ekstrakurikulernya adalah pembinaan guide wisata karena turis dan pelancong banyak di Kota Bukit Tinggi. Jadi itulah perbedaan mendasar antara kurikulum 1994, kurikulum KBK, kurikulum KTSP, dan kurikulum Kurtilas. Saya simpulkan, kurikulum 1994 analisis seluruh kebutuhan menyesuaikan berdasarkan instruksi MPR DPR. Sedangkan kurikulum KBK, tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh pusat. KTSP, tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh daerah. Kurtilas, tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh daerah, akan tetapi boleh direvisi oleh sekolah melalui waka kurikulum dan masyarakat. Mungkin itu tips untuk saudara supaya lebih mudah membedakan antara kurikulum satu dengan yang lain yang telah diimplementasikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.